Sejarah peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan, nomor terakhir terjadi di Indonesia. Umat Islam di seluruh dunia dalam waktu beberapa hari ke depan tengah menjalani bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia dan sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslim. Bulan Ramadan sendiri dikenal dengan bulan yang penuh dengan keutamaan. Namun, sejarah juga mencatat banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya, dibuktikan dengan banyak peristiwa penting yang turun pada bulan ini. Sehingga bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ada sejumlah peristiwa sejarah yang penting bagi umat Islam, terjadi di bulan Ramadan. Begitu juga dengan sejarah Indonesia. Apa sajakah peristiwa-peristiwa tersebut? Dirangkum dari berbagai sumber, inilah sejumlah peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. 1. Bulan diturunkan Al-Quran. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan di dalamnya, permulaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemisah antara yang benar dan salah. Allah Ta'ala berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah 185. Para pakar tafsir dan hadis mencatat Allah juga menurunkan kitab-kitab dan suhuf yaitu kitab-kitab kecil selain Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran kepada para rasul sebelumnya pada bulan Ramadan. Ibnu Katsir rahmatullah berkata mengenai ayat ini dalam tafsir Al-Quran Al-Ashim I 460-461 Darul Hadith. Allah menyanjung bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran Al-Ashim. Karena itu, Allah mengistimewakannya. Hal ini juga memperjelas surah Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Sedang malam kemuliaan yang dimaksud merupakan malam Lailatul Qadar yang jatuh pada bulan Ramadan. 2. Pembebasan Makkah. Fathul Makkah atau pembebasan Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada 630 Masehi tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, yaitu saat Rasulullah beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah, dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Pada 628 Masehi, kaum Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Hubungan antara kaum Quraisy dan Muslim pun membaik. Hingga kemudian kesepakatan 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy, dengan sekutunya Bani Bakar, yang menyerang Bani Khuzah yang merupakan sekutu Muslim. Abu Sufyan, kepala suku Quraisy di Mekah, pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu, tetapi Rasulullah menolak. Kemudian sekitar 10.000 orang pasukan Muslim pergi ke Mekah yang segera menyerah dengan damai. Kaum Quraisy ketakutan, banyak suku-suku kafir yang meletakkan senjata. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam.
Sebagai penghormatan atasnya, Nabi mendoakannya. Kemudian beliau berseru, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, ia akan aman, barang siapa yang menutup pintu rumahnya, ia akan aman, dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram dia juga aman. Penduduk Makkah pun kemudian berbondong-bondong menyatakan masuk Islam. Pada saat kemenangan itu, Nabi tidak pernah merasa dendam atas derita yang dialami dulu di Makkah. Setiap kejahatan yang pernah beliau derita telah ia lupakan. Bahkan kemenangan itu terjadi tanpa ada pertumpahan darah. 3. Perang Badar. Peristiwa ini merupakan pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Makkah yang berjumlah 1000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, dalam keadaan sedang berpuasa dan kurang dalam segi perlengkapan, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy, yang kemudian mundur dalam kekacauan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukurinya. Surah Al-Imran, 123. Perang ini adalah suatu yang luar biasa ketika tentara Islam yang kurang jumlah, lemah dari sudut kelengkapan dan berpuasa dalam bulan Ramadan memenangkan pertempuran Perang Badar. Ini membuktikan puasa bukan penyebab umat Islam bersikap lemah dan malas, sebaliknya berusaha demi mencapai keredaan Allah. Orang yang berjuang demi mencapai keredaan Allah, pasti mencapai kemenangan yang dijanjikan. 4. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab, ia memberikan pukulan kepada Rom yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lantas Hercules, Kaisar Rom Timur, Bizantin, memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam dengan utara tanah Arab. Bila berita itu sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW, beliau mengarahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi Rom dan mengutip zakat. Pada waktu itu tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Iman umat Islam saat itu benar-benar teruji. Namun, mereka tetap taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara Madinah. Bila tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Rom tidak berada di situ. Sebaliknya Rom menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad yang banyak. Tentara Islam terus mengasak Rom sehingga termeterai perjanjian antara Islam dan Rom. Sebagai persetujuan, Rom tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap tahun. 5. Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk Yaman khususnya suku Hamdan. Dalam periode 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah. 6. Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Makkah, Nabi Muhammad menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijrah, ia mengirim Khalid Al-Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, Al-Uzza adalah patung dewi terbesar di situ. Ia sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafalkan sumpah. Khalid Al-Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke Nakhla lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu, penyembahan patung pun berakhir. 7. Penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan Makkah, kaum Bani Thaqif bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan tentara Islam marah ke Taif lalu mengepungnya dalam waktu lama.
Akhirnya rombongan mereka datang ke Makkah di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Patung Al-Lata yang dipuja sebelum ini dimusnahkan. 8. Pembebasan Andalusia, Spanyol. Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Siberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijrah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirim pemerintahan Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Akhirnya Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizalimi. Islam bertapak di Andalus selama 8 abad dan merusak peradaban yang tinggi nilainya kepada dunia barat. 9. Tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pada tahun 126 sampai 1405 Masehi, kaum Mongol melebarkan penaklukannya hampir semua benua Asia. Menurut catatan, kekaisaran penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Jenderal tentara Mongol dikenal sebagai Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih 1 juta rakyat negara yang dikalahkan. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow dan Kiev. Pada tahun 1258, tentara pimpinan Jenderal Hulagu Khan merebut kota Baghdad yang menjadi kemegahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu, banyak umat Islam terbunuh dan banyak buku karangan sarjana Islam dibuang ke dalam sungai Furat dan Dajlah sehingga airnya menjadi hitam karena tinta. Pada 15 Ramadan 658 Hijrah bersamaan 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan balas. Tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk, Mesir marah ke Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut. Dalam pertempuran itu, tentara Islam meraih kemenangan dan berhasil menawan Kitbuka Noyen, seorang letnan Kristen yang memberi nasihat kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Kitbuka akhirnya dieksekusi. Kemenangan itu adalah suatu yang luar biasa saat Mongol yang terkenal dengan kekerasan akhirnya kalah pada tentara Islam. 10. Peperangan Zalakah di Portugal. Peristiwa ini terjadi setelah subuh hari Jumat, bulan Ramadan tahun 459 Hijrah. Ketika itu, terjadi kebangkitan dinasti Murabit di Afrika Utara. Gubernur Cordova, Al-Muqtamin meminta bantuan Sultan dinasti Murabit, Yusuf bin Tasifin untuk memerangi Alfonso V. Tentara Kristen yang dipimpin oleh Alfonso V yang berjumlah 80.000 tentara berhasil dikalahkan. Dalam waktu yang singkat Sultan Yusuf berhasil menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. Setelah itu, Spanyol dinasti Murabit berdiri sejak 1090 sampai 1147 Masehi. 12. Tertawannya garis bar-lev, Israel. Dalam sejarah modern, terjadi Perang Yom Kippur yang melibatkan tentara Islam Pakatan Mesir dan Syria dengan tentara Yahudi Israel pada 10 Ramadan 1390 Hijriah bersamaan tanggal 6 Oktober sampai 22 atau tanggal 24 Oktober tahun 1973 Masehi. Perang Yom Kippur, juga dikenal sebagai Perang Arab Israel 1973, Perang Oktober, dan Perang Ramadan. Ia adalah bagian dari konflik Arab-Israel sejak dari tahun 1948. Pada bulan Juni tahun 1967, terjadi perang 6 hari antara Israel dengan Mesir, Syria dan Yordania. Dalam pertempuran itu, Israel berhasil menduduki Bukit Golan, Syria di utara dan semenanjung Sinai, Mesir di selatan hingga ke Kanal Suez. Setelah itu, Israel membangun barisan pertahanan di Sinai dan Bukit Golan. Pada tahun 1971, Israel mengalokasikan 500 juta dolar Amerika untuk membangun benteng dan kerja tanah raksasa yang dinamai garis bar-lev sempena nama Jenderal Israel, Chaim Bar-Lev. Israel bermegah dengan kubu Bar-Lev yang didakwa tidak dapat ditawan, karena memiliki kekebalan dan teknologi peralatan yang canggih.
Namun, tentara Islam berhasil merebut benteng itu sekaligus mengalahkan Israel. Antara peristiwa menarik dalam perang ini adalah peran seorang sarjana Islam merangkap sebagai imam masjid kota Suez almarhum, Syekh Hafiz Salamah yang kendali pimpinan operasi peperangan. Namun, tentara Islam berhasil merebut benteng itu sekaligus mengalahkan Israel. Antara peristiwa menarik dalam perang ini adalah peran seorang sarjana Islam merangkap sebagai imam masjid kota Suez almarhum, Syekh Hafiz Salamah yang kendali pimpinan operasi peperangan. Ia menggantikan posisi ini apabila gubernur daerah bersedia menyerah. Akhirnya para mujahidin gabungan tentara Mesir, Syria dan penduduk kota Suez berhasil megasak tentara Israel yang terpaksa mundur sampai terpaksa menyerahkan semenanjung Sinai dan Bukit Golan. 13. Wafatnya Khadijah. Khadijah radhiyallahu anhu, wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah berusia sekitar 50 tahun. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah amat terpukul. Apalagi hari kematian Khadijah tidak berselang lama dari kematian paman kesayangan Nabi, Abu Talib. Oleh karena itu, masa-masa ini disebut sebagai tahun berkabung bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak riwayat disebutkan kalau Rasulullah baru menikah lagi setelah Khadijah wafat. Bagi Rasulullah sendiri, Khadijah sangat istimewa. Diriwayatkan, ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasulullah. Khadijah memang telah mengorbankan semuanya. Kekayaannya, kebangsawanannya, dan kemuliaannya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad. Khadijah adalah orang yang mula-mula masuk Islam. Dia pula yang pertama kali diajari salat dan wudhu oleh Nabi Muhammad. 14. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika pada 17 Ramadan tahun 661 yang bertepatan dengan peristiwa nuzulul Quran, terjadi insiden yang akan selalu dikenang pengikut Sayyidina Ali. Pada tanggal mulia tersebut terjadi peristiwa di mana Khalifah Ali ditikam pada saat subuh menjelang sholat. Penikamnya bukanlah orang kafir, melainkan sesama kaum muslim. Ialah Abdurrahman bin Muljam, seorang muslim taat yang menghabiskan waktunya untuk berpuasa dan juga menghafal Al-Quran. Ibnu Muljam ini merupakan salah seorang yang berada di kelompok yang kontra dengan kepemimpinan Sayyidina Ali. Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan teman-temanmu, wahai Ali, seru Ibnu Muljam sembari menyabet Khalifah Ali di bagian kepala. Ia menyabet dengan pedang yang dilapisi dengan racun. Akibat luka-luka tersebut, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia setelah 5 tahun memimpin umat Islam. Sayyidina Ali merupakan khalifah ketiga secara berturut-turut setelah Umar dan Utsman yang juga dibunuh. 15. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bagi umat Islam di Indonesia, Ramadan adalah saksi sejarah puncak perjuangan kemerdekaan para ulama bersama umat Islam. Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah atau tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah hari saat masyarakat Indonesia mendeklarasikan cita-citanya yang sempat terpendam, kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Bendera merah putih yang merupakan jahitan Fatmawati berkibar serta lagu Indonesia Raya berkumandang. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di kediaman Soekarno yang berada di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Menjelang pembacaan teks proklamasi, para perumus teks proklamasi sahur menggunakan roti telur hingga ikan sarden. Dan ada juga agresi militer Belanda pertama.
Agresi militer Belanda ke Pulau Jawa dan Sumatera dilakukan ketika warga Muslim Indonesia sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan pada Minggu, tanggal 20 Juli tahun 1947. Ketika itu warga Muslim di Jawa serta Sumatera telah menjalani hari kedua puasa. Kemudian pada hari ketiga bulan Ramadan, serdadu Angkatan Darat Belanda dan tentara Kerajaan Hindia Belanda bergerak dengan menduduki gedung di Jakarta. Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook menyudahi upaya diplomasi Belanda dengan Republik untuk sepakat melakukan gencatan senjata dan persetujuan Linggarjati. Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu berpuasa karena dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan, serta akan dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Baihaqi. Begitulah berbagai peristiwa penting yang harus kita ketahui bersama, agar anak cucu kita juga mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau di bulan Ramadan. Sehingga diharapkannya kita bisa melaksanakan perintah Allah dan bersyukur di bulan yang suci ini. Semoga di bulan yang mulia ini, kita diberi keberkahan untuk menjadi mulia di sisinya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.